Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami ada, sebagaimana kami ada, kami tahu itu semua Tuhan karena kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami memulaikan setiap aktivitas kegiatan kami Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat menguatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini, jalan kebenaran dan hidup. Ayat yang baru kita baca adalah pernyataan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka. Ketika Yesus menyampaikan kata-kata perpisahan kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap, di mana dia berkata bahwa ia akan pergi ke rumah Bapa. Seperti yang terdapat di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-33 sampai ke-34. "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kalian harus saling mengasihi. Karena aku telah terlebih dahulu mengasihi, maka Tuhan berpesan kepada murid-muridnya agar setiap murid-muridnya tetap saling mengasihi, tetap bersatu di dalam Tuhan. Seperti yang terdapat di pasal 14 ayat yang ke-1 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Di mana Tuhan menyampaikan perintah, Tuhan menyampaikan pesan-pesan kepada murid-murid. Janganlah gelisah hatimu, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah percaya kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kita agar kita jangan pernah gelisah. Di saat kita berada di dalam jalan kebenaran, ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, maka semuanya itu bisa kita lewati. Tuhan itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, di saat kita benar-benar ada di dalam jalan kebenaran, maka Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang berkati Tuhan, pada saat ini, jalan manakah yang telah kita pilih? Apakah jalan menuju kerajaan sorga? Apakah jalan menuju kebahagiaan abadi? Atau jalan yang sesuai dengan sesuka hati kita, atau jalan semaunya kita? Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, marilah kita selalu berjalan menuju kehendak Tuhan. Marilah kita selalu mencari jalan yang benar di hadapan Tuhan. Marilah kita benar-benar mencari jalan yang sesungguhnya, yaitu jalan menuju kerajaan sorga. Kalau saat ini kita telah menjauh di hadapan Tuhan, kalau saat ini kita selalu sering menggunakan pikiran kita sering mengandalkan kepintaran kita sendiri, tapi firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini agar kita selalu ada di dalam jalan kebenaran. Ketika firman Tuhan itu telah ada dalam kehidupan kita, maka kita selalu merasakan yang namanya sukacita, di mana kita merasakan hidup damai, di mana kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, dan kita juga bisa merasakan yang namanya kerukunan, kedamaian, ketika kita selalu ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudara terkasih, marilah kita terus ada di dalam Tuhan. Marilah kita izinkan Roh Kudus Tuhan itu menuntun kehidupan kita. Biarlah hidup kita ini selalu ada, selalu berjalan di dalam Tuhan.
Bapak Ibu yang berkati Tuhan, seperti yang terdapat di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-12. Amsal pasal 14 ayat yang ke-12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sering dalam setiap kehidupan kita, menurut pikiran kita bahwa yang kita lakukan adalah baik. Padahal di mata Tuhan belum tentu yang kita lakukan itu baik. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini agar kita selalu mengikuti jalannya Tuhan, selalu ada di dalam Tuhan. Seperti juga yang terdapat di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, ketika kita selalu ada dalam kebenaran, maka damai sejahtera itu akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Marilah kita tetap ada di dalam Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa hanya Engkaulah jalan kebenaran yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, agar hari-hari kami selalu kami lalui hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan dapat menguatkan setiap kehidupan kami. Setiap aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai
tahta, ku kagumi kuasa